moving in our midst, and we worship you. We worship you. Amin. Saya percaya kita semua ada di tempat ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik, kita teruskan ibadah kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan saudara semua pemain musik tampil ke hadapan. Kita akan melakukan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan terima kasih karena kita masih ada lagi kesempatan pada pagi hari ini bertemu bersama dengan saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih indah di dalam kehidupan kita selain kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Saya percaya kita semua siap sedia untuk merendahkan diri menghadap takhta Tuhan yang Maha Kudus di tempat ini. Mari kita bersama-sama katakan bahwa bersama keluargaku melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, kita sentiasa bersama-sama dengan keluarga kita. Walaupun kita berbagai suku, kaum, dan bangsa di tempat ini, tapi kita adalah satu di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita semua adalah keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah. Kita percaya hari ini kita akan diperbaharui dari setiap kehidupan kita. Kehidupan kita yang sudah lalu, hari-hari yang lalu akan diperbaharui mulai saat ini dan seterusnya. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Kami memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kami, Engkau segalanya. Sama-sama kita katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Samanya mengasihi
katakan kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, ya. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Haleluya.
kami akan bangkit untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bukan bangkit. Adakah Anda sudah puas memuji Tuhan? Belum lagi. Seperti Daud menari di depan Tuhan. Amin. Begitu juga kita akan melakukan berbagi hari ini. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Sampai ke timur, nama
persilakan dulu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita renungkan kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita mau kehidupan kita diperbaharui oleh firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar nanti. Percaya Tuhan akan memberikan kita kemenangan di dalam kehidupan kita. Walau apapun yang kita lalui, kita percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus kita akan mendapat kemenangan itu. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, rasakan apa yang terdapat. Ku yakin Kau nyata di sini, hanya dalam hadirat-Mu
Sebentar ini Tuhan kami mau mendengar sabda firman-Mu. Kami mau Tuhan diperbarui melalui firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ke Tuhan, supaya dipakai terus untuk menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, segala kemuliaan dan hormat hanya kepada Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami sudah berdoa. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan mengatakan amin. Haleluya. Dipersilakan pastor kita. Baik, terima kasih kepada tim Praise and Worship yang memberkati pelayanannya. Silakan duduk dan memberkati. Silakan nanti kita mendengar firman Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, kami terlalu bersyukur untuk semua kebaikan dan apapun yang Tuhan izinkan kami alami sampai hari ini. Kami tetap percaya Tuhan mengasihi kami. Izinkan kami terus Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Bahkan kasih kami kepada Tuhan hari ini lebih besar daripada hari yang kemarin ya Tuhan. Biar setiap hari kasih kami semakin besar kepada Tuhan. Setiap hari cinta kami semakin besar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan, urapi telinga kami, urapi hati kami, sehingga menjadi telinga dan hati seorang murid yang dengar-dengaran akan gurunya, melakukan firman Tuhan dengan bantuan daripada Roh Kudus. Hamba-Mu yang berdiri di hadapan jemaat-Mu juga Tuhan, berdiri dengan pengurapan kuasa Tuhan, sebab hamba hanya sebagai alat. Itu sebabnya izinkan hamba Tuhan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan semua seizin Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kuasai tempat ini, kuasai ruangan ini, kuasai semuanya Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, biar hanya Roh Kudus saja yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Baik-baik, sehat, luar biasa, bersukacita juga kan. Saya rindu kita menyanyi satu pujian bagi Tuhan. Ada satu lagu yang mengatakan betapa besarnya cinta Tuhan. Tidak apa, Bapak Gembala saja yang tolong saya bernyanyi ya, sebab saya sudah biasa dengan dia. Kau kagumi
kasih Tuhan, betul? Kita bernafas pun karena kasih Tuhan. Kita ada, kalau Ibu Gembala, Bu Gem kita yang sekarang ada di kampung juga selalu bilang kalau kita cuma puji Tuhan kita masih hidup. Saya selalu sering dengar dia bercakap begitu, puji Tuhan masih hidup lagi kita. Dan bilang betul, kita hidup hari ini semata-mata karena kasih Tuhan sama kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, kasih Tuhan tidak ada duanya dalam hidup kita. Kalau mungkin saudara adalah anak yang paling disayang dalam keluarga, tetap kasih ibu bapamu tidak bisa tetap kasih Tuhan tidak bisa dibanding dengan kasih ibu bapak kita. Tuhan sangat mengasihi kita, lebih dari siapapun yang mengasihi kita. Jadi itu sebabnya semua harus tentang kasih Tuhan. Kita baca sebentar satu ayat firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37. Matius pasal yang ke-22. Matius 22 ayat yang ke-37. Kita baca sampai ayat 40 ya. Sekali lagi Matius 22 ayat 37 sampai 40, demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama yang sudah bertemu dengan ayat itu. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini dipertanyakan oleh seorang ahli Taurat. Kita tahu pada zamannya Yesus, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi selalu buat pertanyaan. Sebenarnya tujuan mereka bukan teringin tahu. Sebenarnya mereka bukan mau tahu apa yang mereka tanya, tapi sekedar semacam menyudutkan, mencobai, bahkan mereka berusaha untuk
untuk supaya Tuhan bersalah dalam menjawab pertanyaan mereka, menjawab soalan mereka. Jadi salah satu ahli Taurat bertanya kepada Yesus begitu, "Guru, hukum mana yang terutama pada hukum Taurat?" Sebab pada zaman itu semua diatur oleh hukum Taurat, hukum-hukum Musa. Jadi ada banyak sangat hukum yang mengikat orang Kristen pada saat itu. Dan ahli Farisi itu mau mencobai Yesus. "Guru, hukum mana yang terutama?" Karena dia tahu seluruh hukum Taurat itu tidak ada yang terutama, karena semua harus dilakukan. Jadi tidak ada hukum yang ini harus lebih buat hukum ini, yang ini hukum tidak payah. Tidak begitu. Jadi hukum Taurat itu tidak ada yang harus diutamakan sebenarnya. Jadi itu kenapa ahli Taurat, ahli Farisi itu tanya begitu kepada Yesus. Sebab dia tahu sendiri hukum itu semua harus dilakukan. Tidak ada yang terutama. Tidak ada yang lebih penting hukum yang daripada hukum yang lain. Jadi makanya ditanya, "Guru, hukum apa yang terutama?" Tapi saudara tahu Yesus punya hikmat yang sangat luar biasa. Dia ada batasan hikmatnya, sehingga berbagai macam cara dijebak pun, dicobai pun, dia tetap menjawab dengan bijaksana dan hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan jawablah begitu. "Kasihilah Tuhan Allah." Hukum yang terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Jadi maksud Yesus menjawab itu adalah semua hukum harus dilakukan dengan kasih. Hukum seberat apapun, peraturan seberat apapun, kalau dilakukan dengan kasih, baru kita sanggup melakukannya dengan ringan. Satu contoh begini, seorang suami istri, seorang anak muda dijodohkan dengan seorang sumandak yang sangat dia cinta. Masalahnya sumandak ini tidak cinta sama itu lelaki, tetapi karena dia adalah anak yang hormat orang tua, dia ikut juga cakap orang tua. Jadi terpaksa dia kawin dengan lelaki yang dia tidak cinta. Tetapi itu lelaki sangat cinta sama itu perempuan. Lalu mereka menikah. Setelah menikah, hidup mereka tiada masalah sebenarnya, karena yang lelaki sangat cinta sama perempuan, yang perempuan tidak cinta, tapi dia adalah perempuan yang baik. Jadi dia tahu dia sebagai istri harus tunduk sama suami, harus lakukan kewajiban sebagai istri. Jadi dia lakukan saja kewajiban dia sebagai istri, melayani suami, memasak untuk suami, memperlakukan suami sepatutnya. Begitu dia lakukan semua itu, tapi bukan karena cinta, bukan karena kasih, hanya karena dia adalah seorang wanita yang baik dan dia tahu kewajiban dia sebagai istri. Tetapi kasih sang suami, cinta sang suami itu tidak berubah. Dia tetap cinta istri dia karena dia lihat istri dia juga baik, dia layan istri dia layan dia dengan baik. Sampai satu masa itu istri lama-lama pun jatuh cinta juga sama suaminya. Setelah dia mulai rasa dia cinta dengan suaminya, perlahan-lahan kewajiban dia sebagai istri dia lakukan sangat ringan. Dia enjoy, dia bersukacita melakukan apapun tugas dalam rumah tangga. Kenapa? Karena sudah disertai dengan cinta. Hukum, pekerjaan, perintah apapun itu, kalau kita lakukan dengan cinta, dengan kasih, akan lebih ringan rasanya melakukannya dibandingkan kita lakukan karena kewajiban atau karena dituntut harus melakukan. Tapi ketika kita melakukan dengan cinta, dengan kasih, itu akan kita lebih menikmatinya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua hari ini adalah ketika, sekali lagi saya bacakan satu ayat saja yang tadi, ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, di antara Bapak Ibu Saudara siapa yang mengasihi Tuhan? Siapa yang mengasihi Tuhan di sini? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan?
semua kita mengasihi Tuhan. Kenapa sangat susah untuk menjawab ya saya mengasihi Tuhan? Karena langsung berpikir, aku mengasihi Tuhan, tetapi rasanya saya gagal melakukan apa kehendak Tuhan. Kan biasanya begitu, makanya susah mau bilang kalau kita mengasihi Tuhan gitu ya. Sebab firman Tuhan juga berkata, barang siapa mengasihiku, dia akan melakukan perintah-perintahku, kata Tuhan. Lalu kita terpikir, itu yang tidak. Saya mengasihi Tuhan, tapi saya selalu gagal melakukan perintah Tuhan. Ya betul, saya mengasihi Tuhan, tapi entah kenapa saya selalu jatuh dalam dosa yang sama. Bukan saya tidak mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi entah kenapa kekuatan daging saya lebih besar daripada kasih saya kepada Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, tapi saya juga sering mengecewakan Tuhan. Saya juga sering membuat Tuhan sakit hati. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, itu akan dengan mudah kita mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan ketika kita rasakan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mengasihi semua umat manusia, bukan jemaat energi saja, bukan jemaat New Life saja yang Tuhan cinta, Tuhan kasih indah, bukan orang Kristen saja yang Tuhan kasih indah. Yesus mati untuk semua manusia. Berpulanglah dia agama apa, suku bangsa apa, berpulanglah dia baik atau tidak, bertobat atau tidak, Tuhan Yesus mengasihi semua isi dunia. Jadi Tuhan itu tidak pilih kasih. Oh, dia lebih mengasihi umat yang ada di Inanam. Ini tidak. Tuhan mengasihi semua orang. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Hitam, putih, merah, kuning, begitu ya. Lalu anak Sunday School. Entah mana satu bangsa yang kuning, putih, merah, hijau, tak tahu. Tapi itu dari anak kecil sudah diajarkan. Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta semua umat manusia. Yang menjadi perbezaannya adalah, adakah umat yang dicintai itu menerima cintanya? Itu yang menjadi permasalahannya. Jadi kalau saudara berkata begini, saya mengasihi Tuhan, tetapi saya masih hidup dalam dosa. Saya mengasihi Tuhan, tetapi untuk melakukan perintah Tuhan rasanya paling sederhananya lah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, atau memberkati, malah Alkitab mengatakan berkati orang yang menganiaya kamu. Sepertinya itu susah. Tapi kamu mengasihi Tuhan, ya aku mengasihi Tuhan. Kau boleh mengampuni, itu yang susah. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu rahasia. Engkau akan sanggup melakukan perintah Tuhan, engkau akan sanggup mengasihi Tuhan dan sesama kalau kasih Tuhan itu benar-benar engkau rasa dan terima. Roma 5 ayat 8 berkata begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat yang sama dan sepadan dengan itu 1 Yohanes 4 ayat 9, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dengar baik Bapak Ibu, kita mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi maksudnya begini, engkau bisa mengasihi Tuhan ketika engkau benar-benar rasakan kasih Tuhan itu. Saudara masih ingat gak pertama sekali saudara mengenal Yesus? Saya dengar ada beberapa di antara kita sudah sangat lama pelayanannya. Bukan cuma yang biasa-biasa, cuma edisi mah. Sudah pelayanan, sudah hebat-hebat. Paling tidak sudah lama ikut Yesus, sudah lama bertobat. Bertobat awal misalnya, karena setiap hari kita bertobat dong. Tapi pertobatan pertama sekali menerima Yesus betul-betul menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sudah berapa puluh tahun? Sudah sangat lama.
Dan kalau ditanya, iyalah, berpuluh tahun saya sudah mengasihi Tuhan. Tetapi melakukan perintah Tuhan itu yang susah. Bahkan sebelum bertobat pun, masih dalam kejahatan, masih dalam dosa, sebenarnya di situ Tuhan sudah sayang sama kita. Jadi Tuhan sayang sama kita, Tuhan mengasihi kita bukan karena apa yang kita buat. Jadi banyak orang semakin serius melayani, semakin banyak bersedekah, berderma kepada orang lain, tujuan dia adalah supaya Tuhan semakin mengasihiku. No. Berbuat baik bukan supaya Tuhan mengasihimu. Rajin ibadah bukan supaya Tuhan semakin mengasihimu. Tidak. Bahkan sebelum engkau bertobat pun, bahkan kita masih dalam dosa pun, Tuhan sudah mengasihi kita. Tidak perlu berbuat apapun untuk mendapatkan kasih Tuhan. Tidak perlu. Karena semua umat manusia, bertobat tidak bertobat, semua Tuhan sudah sayang, semua Tuhan sudah cinta. Yang menjadi masalah sekarang adalah, adakah engkau rasakan cinta itu? Adakah engkau rasakan kasihnya itu? Dulu pertama sekali saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya masih, kalau di Indonesia sekolah menengah atas tingkatan 2. Kalau di sini tingkatan 4 ya, sekolah menengah tingkatan 4. Di situ saya cinta pertama sama Tuhan, tepatnya 26 Desember 1999. Ya, pertama sekali cinta sama Tuhan di situ. Benar-benar saya. Nah, saudara tahu, pertama sekali saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya eksklusif sendiri. Maksudnya sampai dosa yang sangat kecil bersentuhan dengan lelaki pun bagi saya sangat najis begitu. Jadi kalau pergi kantin kan itu beratur apa kan terkena dengan lelaki. Pada saat itu, oh darah Yesus. Saya terus begitu. Saking pertama sekali saya cinta dengan Tuhan, saya berusaha sekuat tenaga supaya saya jaga hidup saya untuk tidak berdosa, untuk tidak berpikiran kotor. Dan saya aktif pelayanan. Masih dalam itu tingkatan 4, saya sudah penginjilan. Saya sudah dibawa Ibu Gembala, saya mendoakan Bomo. Masih anak sekolah. Tetapi pada saat itu saya betul-betul cinta Tuhan sampai ke masa rumah saya dengan gereja itu sangat jauh dan perlukan transportasi umum. Dan kalau di kampung saya itu ada waktu dia. Jadi jam 6 petang biasanya itu yang dekat-dekat, penumpang yang dekat-dekat dia tidak hantar sudah. Penumpang yang jauh saja. Tapi itu tidak menjadi penghalang bagi saya. Saudara tahu, lori pun saya tumpang. Lori yang tidak saya kenal, saya begini kasih berhenti. Itu pasti tanya, mau kemana adik? Mau ke gereja. Mari. Saya masuk dalam itu lori pembawa itu kayu balak. Jadi di dalam kan ada 2 lelaki. Begitu masuk dalam lori baru saya tersadar, oh darah Yesus. Apakah saya salah masuk ini? Dan takut dibawa kemana begitu. Tapi tetap saya bilang, Tuhan, tujuan saya benar. Tujuan saya untuk ke gereja, untuk ibadah pemuda malam-malam, muda-mudi. Entah kenapa saya tidak pernah takut. Begitu sampai simpang untuk ke gereja, saya berhenti di sini saja. Saya mau bayar berapa? Selalu yang mereka kasih tidak pernah bayar, doakan kami saja. Selalu yang begitu. Jadi akhirnya saya tidak takut. Jadi mau tumpang siapapun saya berani, 1 orang. Kalau di kampung saya jam 6 itu sudah mulai gelap-gelap. Jam 7 gelap betul-betul sudah. Sampai mama saya sendiri marah saya. Dia bilang, kamu pergi gereja sana kenapa sampai begitu mempertaruhkan nyawa? Sementara pihak gereja pun tidak kasih kau apa-apa pun, tidak digaji pun. Saudara tahu saya pergi gereja saya kasih bersih itu gereja saya 1 orang. Baju gembala saya, ibu gembala saya, anak-anak dia saya cuci. Dia tidak suruh pun. Tapi saya mau berusaha lakukan apapun itu. Selalu saya ingatkan diri saya, lakukan ini untuk Tuhan. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Itu masih sangat mudah sekali. Lalu seiring berjalannya waktu saya mengerti, sebelum saya lakukan itu semua, Tuhan sudah sayang sama saya. Jadi saya lakukan itu semua bukan supaya Tuhan sayang, bukan supaya Tuhan bertambah sayang sama saya, tetapi saya lakukan itu karena saya cinta Tuhan.
membuat banyak hal ke gereja dengan tujuan supaya dilindungi Tuhan, supaya diberkati Tuhan, supaya Tuhan. Tapi dengar baik Bapak Ibu, kita melayani harus karena mengasihi Tuhan, bukan supaya diberkati, bukan supaya dijagai. Tidak. Lakukan semuanya karena kasih. Apapun yang kau lakukan, lakukan karena kau mengasihi Tuhan. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan sehingga tidak seperti tadi mengasihi Tuhan tetapi tidak juga berubah. Mengasihi Tuhan, betul mengasihi Tuhan, tetapi tetap juga hidup dalam dosa yang sama, tidak bisa melepaskan keinginan daging yang Tuhan tidak suka, begitu kurang lebih. Bagaimana caranya supaya benar-benar kita dapat mengasihi Tuhan? Sekali lagi saya mau kasih ingat saudara, kita tidak dapat mengasihi Tuhan mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita. Tetapi kita boleh mengasihi Tuhan, kita boleh membuktikan kalau kita mengasihi Tuhan kalau kita alami kasih dan kuasanya, kalau kita rasakan cintanya yang besar. Semakin kita tenggelam dalam cinta kasih Tuhan, lalu kita mulai bangkit berdiri dan kita akan berkata, aku lakukan ini karena aku mengasihi Tuhan. Aku melayani karena aku mengasihi Tuhan. Aku kerja di sini, dimanapun Bapak Ibu kerja, karena aku mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Kolose 3:23 berkata, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Apakah engkau tidur? Tidurlah untuk Tuhan. Makanlah untuk Tuhan. Jadi maksudnya pastikan apa yang kau lakukan itu semua untuk Tuhan, untuk menghindarkan perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Terlalu banyak orang Kristen berkata, aku mengasihi Tuhan. Contoh perbandingannya adalah Petrus dan Yohanes. Kita bersama sering dengar kisah tentang Petrus di Alkitab, kan? Dalam Matius 26 paling nampak betul karakter seorang Petrus. Matius 26 ayat 31 berkata begini. Itu tajuknya adalah Petrus menyangkal Yesus. Ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan goncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, biarpun mereka semua goncang imannya karena engkau, sekali-kali aku tidak. Ini peristiwa ini, kisah ini adalah ketika Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, perjamuan makan roti dan minum anggur, seperti yang biasa Yesus lakukan. Dan itu adalah perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Jadi Yesus bilang, malam ini juga semua kamu akan tergoncang imanmu karena gembala akan diambil dari domba dan domba akan tercerai. Dengan confident betul Petrus berkata, tidak Tuhan, sekalipun mereka semua goncang imannya, aku tidak, kata Petrus. Kemudian ayat yang ke-34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ketika Yesus berkata, malam ini juga semua imanmu akan goncang, tiba-tiba Petrus berkata, enggak Tuhan, sekalipun mereka semua goncang imannya, aku enggak akan goncang imanku, biarkan mereka goncang iman. Tapi Yesus berkata, malam ini sebelum ayam berkokok pun 3 kali engkau akan menyangkal. Saudara tahu Petrus jawab apa? Ayat 35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Kalaupun aku harus mati, aku tidak sangkal engkau, kata Petrus. Tapi pada kenyataannya, Bapak Ibu, kita semua tahu, bahkan sebelum ayam berkokok 1 kali pun,
Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Menyangkalnya bagaimana? Orang di sana kan sudah menangkap Yesus. Lalu orang bilang, itu macam saya pernah nampak deh sama-sama dengan Yesus. Petrus bilang apa? Tidak, saya tidak kenal dia pun. 3 kali Petrus menjawab hal yang sama kepada orang lain. Lalu ketika ayam berkokok baru dia tersadar, benar, ternyata aku sudah menyangkal Yesus 3 kali. Padahal sebelumnya dia ngomong apa? Sampai mati pun aku tidak akan menyangkal Tuhan. Biarkan mereka tergoncang iman, aku enggak. Berapa seringnya kita seperti Petrus. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Badai konon, meskipun badai silih berganti, bukan satu badai silih berganti, itu lebih dari satu kan? Badai silih berganti. Sekarang aja yang kemarin badai nggak tahu badai apa, melanda NLC. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Saya tidak tahu itu badai sebesar apa. Siap-siap, setelah badai berlalu akan ada badai berikutnya. Menang atas badai, Bapak Ibu. Siapkah dengan badai berikutnya? Karena ngomongnya meskipun badai sini berganti. Bapak Gembala kita berkata, menarilah di atas badai. Menarilah di kala hujan. Terlalu sering kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi ketika badai datang, belum lagi badai pun, serinai-rinai. Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis, mengundang. Kadang apa yang kita harapkan tidak seperti kenyataan. Terlalu sering kita begitu, lalu akhirnya sanggupkah kita pada saat seperti itu pun berkata, aku mengasihi Tuhan. Sekarang mungkin ketika kita ada di comfort zone, ketika kita ada di zona nyaman, aku mengasihi Tuhan. Ya, aku mengasihi Tuhan. Ketika tidak di tengah badai, ketika tidak ada masalah hidup yang besar. Tapi sanggupkah kita berkata, aku mengasihi Tuhan ketika engkau disakiti? Sanggupkah engkau berkata, aku mengasihi Tuhan ketika doamu pun tidak dijawab sampai hari ini? Sanggupkah engkau berkata, aku mengasihi Tuhan walaupun aku terluka? Aku mengasihi seperti Petrus. Aku rela mati untuk Tuhan. Pada saat itu sedang perjamuan kudus, sedang perjamuan suci bersama dengan Tuhan, makan roti dan minum anggur. Pada saat itu dia bilang, aku rela mati. Tapi begitu Yesus ditangkap, mana dia sembunyi, malah bilang tidak kenal sama Yesus. Di atas semua pernyataan cintanya, justru dia menyangkal Yesus. Tapi puji Tuhannya, Yesus tetap mengasihi Petrus dan diberi kesempatan bertobat. Bapak Ibu lihat, ketika Petrus bertobat menyesali, lalu dia dipakai Tuhan luar biasa, dipenuhi oleh Roh Kudus. Alkitab mencatat sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ketika Petrus berkhotbah, ini Petrus yang dulu menyangkal Yesus itu loh. Petrus yang dulu menyangkal Yesus, yang bilang gak kenal Yesus. Lihat dia berdiri sekarang berkhotbah dan 3.000 orang bertobat karena mendengar khotbah dia. Bapak Ibu, mungkin saya tidak berani berkata Bapak Ibu pernah menyangkal Yesus, saya tidak berani berkata begitu. Tapi mungkin terlalu sering kita berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan ketika engkau tidak dalam masalah yang besar. Tapi ketika masalah yang besar datang, saudara sendiri yang tahu kepada siapa saudara pertama sekali meminta tolong. Untuk bertahan dalam badai, kita
perlu rasakan kasih Tuhan. Kita perlu alami kasih Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama sudah saudara merasakan kehadiran Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama sudah saudara tidak pernah rasakan pelukan Tuhan. Yuk kita rasakan hari ini sama-sama. Entah kenapa saya rindu sama-sama kita menyembah Tuhan, sampai kita benar-benar rasakan cinta yang semula dengan Tuhan. Saudara pertama sekali dulu cinta sama Tuhan, saudara sendiri yang tahu dengan Tuhan. Apa yang saudara buat ketika engkau pertama kali kenal Yesus, ketika engkau pertama kali melayani? Kembali kepada kasih yang engkau rasakan itu. Karena dengan ketika kita rasakan kasihnya, ketika kita rasakan cintanya, kita ingat semua apa yang dia buat. Itu yang membuat kita bangkit lalu berkata, apapun yang terjadi, aku tetap cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi Tuhan. Bahkan ketika aku jatuh dalam dosa pun, di dalam lumpur dosa pun, berteriaklah di sana, Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkatmu dari sana. Kita menang bersama Tuhan. Baru kita merasa berdiri bersama-sama dengan Tuhan di tengah badai. Bahkan di tengah badai pun kita rasakan Yesus di sana. Kita tidak takut lagi badai apapun yang melanda. Badai pasti berlalu. Yes, dan katakan, selamat datang badai yang baru. Aku akan hadapi engkau bersama Yesus yang mengasihiku dan Yesus yang kukasihi. Kenapa? Kalau kita sudah lewati satu badai dengan baik, itu menunjukkan kita akan masuk ke level yang baru. Selalunya begitu ya. Dalam game juga begitu. Masuk sudah level pertama senang sedikit, senang saja. Masuk level yang kedua, senang juga tapi lebih susah sedikit daripada yang pertama. Masuk level berikutnya. Saudara tahu ketika kita sudah melewati satu level, masuk ke level berikutnya akan lebih besar lagi, akan lebih susah lagi, akan lebih sulit lagi. Jadi ketika kita sudah berkata badai sudah berlalu, hati-hati, badai yang lebih besar akan datang. Bukan menakut-nakuti, memang begitulah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberi kekuatan. Tuhan tidak pernah janji tidak akan ada badai dalam hidup kita, tidak pernah. Tapi Tuhan berjanji bahkan di tengah badai pun, aku berdiri bersama-sama dengan engkau. Ku akan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Saya banyak nyanyinya ya. Saya suka menyanyi. Tapi yang benar, yang pasti adalah jangan takut dengan badai. Kenapa? Bahkan ketika kita rasakan cinta Tuhan di tengah badai, di situ kita sanggup berdiri dan berkata, di tengah badai pun ada Yesus bersama dengan aku. Lebih baik berdiri di tengah badai bersama dengan Tuhan Yesus daripada di tempat yang tenang tapi tidak bersama Yesus. Pilih mana? Comfort zone, tetapi kamu lupa akan hubunganmu dengan Yesus, atau di tengah badai yang besar, tetapi di sana engkau berdiri bersama dengan Yesus. Tuhan menggendongmu, Tuhan memberi kekuatanmu, dan engkau lihat sendiri bagaimana badai itu berakhir. Karena Yesus memberi kekuatan kepada kita. Jadi fokuslah akan cintanya Tuhan, fokuslah akan kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak dosa yang kita lakukan dan berapa banyak Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan tidak balaskan apa yang kita buat. Berapa kali kita mendukakan hati Tuhan, berapa kali kita mengecewakan Tuhan, berapa kali kita menyakiti hati Tuhan, berapa kali kita gagal lakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi dengan baik sampai sekarang pun Tuhan masih sayang sama kita. Tidak dibalaskannya apa yang kita buat kepadanya. Betapa limpahnya cintanya sama kita, betapa besarnya kasihnya sama kita. Berapa kali kita sembuh atas penyakit. Jangan bilang itu sebab dokter, itu sebab KKN.
Kalau Tuhan tidak izinkan sembuh, tidak akan sembuh. Sekuat apapun dokter akan menyembuhkanmu. Tapi Tuhan masih kasih satu peluang lagi supaya kita semakin cinta sama Tuhan. Saudara tahu, kita harus menyadari kita masih diizinkan hidup sekarang. Masih Tuhan kasih peluang bagi kita. Bagaimana kita balaskan cinta Tuhan? Tuhan sudah mencintai kita betul. Tapi bagaimana kita balaskan cinta Tuhan? Kita tidak akan sanggup balaskan cinta Tuhan sebelum kita betul-betul rasa kalau kita yang tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Jangan merasa kita Tuhan lebih sayang sama kita karena kita pelayanan, enggak. Jangan sampai Tuhan engkau merasa Tuhan itu lebih sayang samamu daripada orang yang membencimu. Jangan anggap begitu, no. Tuhan cinta sama saya, Tuhan cinta sama dia, Tuhan cinta sama semua orang. Tidak peduli dosanya sebesar apa. Yang membuat kita istimewa adalah kita rasakan cinta itu, kita terima cinta itu. Dengan itu kita bisa mencintai Tuhan. Kita bisa lakukan apa saja karena kita mencintai Tuhan. Rindu akan Tuhan senantiasa. Adakah saudara masih merindukan Tuhan sekarang? Adakah saudara rindu untuk kembali masuk dan rasakan cinta kasih Tuhan? Adakah saudara rindu bahkan di tengah-tengah masalah yang besar, di sana engkau sanggup berdiri dan berkata, aku mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi bukan karena kita hidup aman, mengasihi Tuhan bukan karena kita tidak masalah. Belajar mengatakan aku mengasihi Tuhan, bahkan Tuhan tidak jawab doaku pun tidak apa-apa. Tuhan tidak tolong apapun, aku akan belajar mengasihi Tuhan. Karena begitulah Tuhan. Kita tidak melakukan kehendak Tuhan pun Tuhan sudah mengasihi kita. Kita sakiti hati Tuhan pun Tuhan masih juga mengasihi kita. Kita kecewakan hati Tuhan pun Tuhan juga masih mengasihi kita. Demikianlah kita dimampukan. Tuhan jawabkah tidak doa saya? Saya akan belajar terus tetap cinta sama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Sebab itu yang bisa aku buat untuk membalaskan cinta. Harta sebanyak apapun tidak ada artinya sama Tuhan, karena Tuhan yang punya langit dan bumi. Perbuatan baikmu juga tidak ada artinya di hadapan Tuhan kalau itu kau buat untuk supaya Tuhan mengasihimu. Yohanes, kalau Petrus tadi selalu berkata aku mengasihi, aku tidak tinggalkan Tuhan, aku tidak menyangkal Tuhan. Sekalipun semua orang goncang iman, aku tidak goncang iman Tuhan. Berbeda dengan Yohanes. Dalam kitab Injil Yohanes selalu kita akan sebut, Yohanes akan berkata begini, murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dia sebut dirinya murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Bukan berarti Yesus lebih mengasihi Yohanes daripada murid-murid yang lain, tidak. Tetapi Yohanes tahu betul betapa Yesus mengasihi dia. Jadi kalau kita merasa betul-betul dikasihi Tuhan, bukan berarti Tuhan pilih kasih. Tuhan lebih mengasihi kita daripada orang lain. Tuhan kasih kita pelayanan sekarang, bukan berarti Tuhan lebih mengasihi kita daripada yang lain. Tetapi kita harus merasa Tuhan mengasihi kita, bahkan kita belum lakukan apapun. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah terima kita apa ada. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Kalau orang tuamu sangat mengasihimu berbanding adik-beradik, karena kau lebih baik dari kakakmu, karena kau lebih baik daripada adik. Jadi akhirnya ibu bapak lebih sayang, begitu ya, kebanyakannya begitu, pilih kasih orang tua begitu. Sebab biasanya akan lebih disayang tuh anak yang paling baik, paling pandai, minta puji begitu. Tuhan tidak begitu. Dia akan cinta sama semua umat. Yang membedakan kita istimewa adalah kita rasakan kasih. Yang lain tidak rasakan. Hujan diberikan kepada semua orang, matahari diberikan sama semua orang, bukan hanya untuk orang baik saja. Tetapi hanya kita yang mensyukuri itulah yang merasakan betapa Tuhan cinta kita. Dan dengan itu kita lakukan apapun karena kita cinta Tuhan. Hanya itu yang bisa kita balaskan. Hanya itu yang memampukan kita untuk membalaskan cinta Tuhan. Dengan apa? Aku mengasihi Tuhan. Bahkan ketika Tuhan tidak tolong aku pun, Tuhan tidak jawab doaku pun, bahkan dalam proses yang menyakitkan, di situ aku berkata, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan dan tidak
akan tinggalkan Tuhan. Berapa banyak orang yang sangat antusias seperti Petrus. Mungkin bukan hanya teman saya saja, mungkin Bapak Ibu punya teman, punya kawan juga seperti itu. Dulu sangat hebat, luar biasa melayani, tapi sekarang undur diri, kecewa sama Tuhan lalu meninggalkan Tuhan. Saya punya sahabat terlampau banyak yang begitu. Worship leader luar biasa, khotbah luar biasa, sangat bagus. Di kampus dulu sangat bagus dia punya prestasi, teladan, betul-betul jadi teladan. Tapi lihat sekarang banyak di antara mereka, saya melihat banyak di antara mereka undur, lalu kecewa dengan Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu punya kenalan juga seperti itu, yang menjadi perenungan bagi kita. Rasakan cinta Tuhan, ingat semua kebaikan Tuhan, ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukankah Tuhan yang sudah mengampuni dosamu? Bukankah Tuhan yang meluputkan engkau daripada maut? Bukankah Tuhan yang membentengi engkau sehingga sampai sekarang kita masih hidup, masih panjang umur? Bukan kebaikan Tuhan atas kita. Tidak perlu lakukan apapun, cukup kasihi Tuhan dengan apa yang, dengan hidupmu. Cukup balas kasih Tuhan. Kita sanggup mengasihi Tuhan ketika kita benar-benar rasakan kasih Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi bagi Tuhan sekali lagi. Saya rindu kita sama-sama merasakan kasih Tuhan sekarang. Jangan nanti, jangan besok, tapi sekarang. Saya rindu kita sama-sama merasakan pelukan kasih Tuhan. Kalau sekian lama, sudah lama tidak merasakan Tuhan memelukmu, kita rasakan bersama hari ini. Dia ada di sini. Pujian kita yang awal tadi berkata, ketika aku menyembah, ada kuasa yang tidak terbatas di tempat ini. Ini rumah Tuhan dan Dia ada di sini. Tuhan mengasihi kita semua, tapi Dia akan semakin melimpahkan kasih-Nya bagi engkau yang rindu dan haus. Kita perlukan kasih yang limpah daripada Tuhan. Kita perlu rasakan itu. Dia sudah mengasihi kita dari awal. Tapi adakah engkau merasakannya? Adakah engkau mengalaminya? Alami sekali lagi. Rasakan sekali lagi Dia memelukmu. Bahkan di tengah badai pun, dengar baik, Dia tidak meninggalkan kita. Dalam kesusahan hidup pun Dia tidak meninggalkan kita. Dia tetap bertahan di sana. Hanya kadang-kadang kita lupa kalau Dia ada bersama kita. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita di tengah-tengah kesulitan kita. Kita merasa Tuhan tidak membela kita ketika kita dalam kesusahan. Kita merasa Tuhan sepertinya tidak mau jawab doaku karena dosaku terlalu banyak. Tapi sekarang lihat betapa Dia sayang sama-mu. Lihat betapa Dia mencintaimu. Dia rindu memeluk, bergantung sekarang kepadamu. Adakah kau membalas pelukannya? Atau kau diam saja lalu merasa tidak layak? Yesus sudah bilang, sebesar apapun dosamu, seburuk apapun masa lalumu, aku tidak peduli, kata Yesus. Aku hanya tidak tahan mencintaimu, kata Yesus. Dengarkan dalam hatimu, Yesus berkata, anakku, aku sangat mengasihimu. Tidak peduli engkau melakukan perintahku atau tidak, aku mengasihimu, kata Yesus. Bersepakat kita bersama-sama katakan, aku tetap cinta Tuhan. Yes. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap
tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, dan tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia sampai selama-lamanya. Ini janji kami di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama merasakan cinta kasih-Mu, Tuhan. Kami rindu sekali lagi merasakan pelukan kasih, Tuhan. Dan bersama dengan itu kami mau katakan kami mau cinta, Tuhan. Kami mau belajar setia. Jangan satupun di antara kami yang gugur iman. Kami yang hadir dalam ruangan ini hari ini, Tuhan. Bapa, kami mohon jangan satupun di antara kami lemah iman. Jangan satupun di antara kami gugur iman, kami lalu mundur dan tidak lagi mencintai Tuhan. Hanya karena baja yang besar, yang kami merasa Tuhan tidak ada di sana. Hanya karena doa yang sekian lama kami panjatkan dan Tuhan tidak jawab. Lalu kami marah sama Tuhan. Lalu kami merasa Tuhan sudah tidak cinta sama kami. Jangan izinkan itu terjadi atas kami, Tuhan. Bahkan sekarang ketika kami ada dalam kesusahan, sanggupkan kami berkata, aku akan tetap cinta Tuhan. Aku akan tetap setia mengasihi Tuhan. Kami rindu merasakan kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Oh.
cinta dan ku tetap setia. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Untuk selama-lamanya. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengangkat tangan dan kami berserah kepada Tuhan. Kami tidak sanggup mencintai Tuhan kalau bukan karena cinta Tuhan lah yang terlebih dahulu memeluk kami. Karena cinta Tuhan lah yang lebih dahulu menangkap kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih dan menetapkan kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang besar ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan sudah perbuat bagi kami sampai hari ini. Tidak dapat balaskan bahkan dengan nyawa kami sekalipun Tuhan. Tidak dapat balaskan itu. Dengan pengabdian sebesar apapun kami tak dapat balaskan semua kebaikan Tuhan. Selain daripada beri hidup kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Sampai kami mati. Sampai nafas terakhir kami. Biar kami tetap cinta Tuhan. Biar kami tetap setia mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat orang yang menyakiti hati kami, buat orang yang mengutuki kami. Bapak, kami lepaskan pengampunan bagi mereka ya Tuhan. Ajari kami Tuhan mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Karena Tuhan, kami akan mengampuni semua orang. Karena Tuhan sudah mengampuni kami. Kami akan mengasihi semua orang. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Bahkan ketika kami berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Ada banyak permohonan doa kami. Tapi lebih daripada itu Tuhan, biarkan kami kuat dalam segala hal. Kami tidak minta masalah ini. Kami tidak minta badai hidup untuk diberhentikan. Kami tidak minta supaya kami tidak ada masalah. Kami tidak minta supaya kami tidak dipertemukan dengan ujian dan pencobaan. Yang kami minta Tuhan, berikan kami kekuatan menghadapi badai sebesar apapun. Berikan kami keyakinan teguh bahwa di tengah badai pun Yesus ada bersama dengan kami dengan kasih-Nya yang besar. Bahkan di tengah kekurangan pun Tuhan ada bersama dengan kami. Bahkan ketika kami jatuh sekalipun, tiada sesiapa yang dapat menolong kami. Di sana pun yakinkan kami Yesus ada di sana untuk mengangkat kami sehingga kami tidak terlalu lama jatuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu secara khusus berdoa seluruh anak-anak Tuhan yang ada dalam ruangan ini Tuhan. Kami tahu nama kami sudah dicatat dalam buku kehidupan. Kami tahu nama kami sudah didaftar di surga. Oleh karena itu Tuhan, biarkan semuanya kami yang ada dalam ruangan ini, kami mempertahankan iman kami sampai kami mati. Tidak mundur dari iman kami dengan masalah sebesar apapun. Biar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami setia sampai mati. Terima kasih Tuhan, dalam perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Kami tahu banyak hal yang tidak kami harapkan terjadi, tapi yang kami tahu bahkan di sana Tuhan pasti menolong, memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Ini doa permohonan kami kepada Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami tetap rindu supaya Tuhan antarkan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan, mengalami Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kami sepakat berdoa buat wilayah kawasan Inangan Tuhan. Kami mau panggil anak-anak muda dalam nama Yesus. Kami panggil mereka untuk datang di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus, mereka yang merindukan damai sejahtera, mereka yang berputus asa, mereka yang sakit tetapi tidak sembuh-sembuh, mereka yang sedang dalam trauma besar, mereka yang dalam masalah yang mungkin mereka tidak tahu harus berlari kemana. Tuhan, pertemukan kami dengan mereka, pertemukan gereja ini dengan mereka Tuhan, supaya mereka datang di tempat ini. Dan di tempat ini kami rindu, kami bersama-sama mengalami Tuhan, kami bersama-sama merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak, karena untuk itulah gereja ini ada di tempat ini, supaya menjadi berkat bagi Inanang, bagi Keke ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bagimu kemuliaan kehormatan. Roh Kudus yang terus memanteraikan firman atas kami, mengingatkan kami betapa cintanya Tuhan kepada kami, betapa berharganya kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Diberkati oleh firman Tuhan.